Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Sehat, Bu. Bu. Semua ya, alhamdulillah. Baik, apakah anak-anak sudah duduk secara berkelompok? Sudah, Ibu. Sudah. Bu. Coba ketua kelompoknya memeriksa teman satu kelompoknya, apakah sudah hadir atau belum? Ada Bu, lengkap. Sudah hadir semua. Hadir semua, Bu. Lengkap, hadir semua. Baik, kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Nah, coba Ibu minta tolong kepada Siti, tolong pimpin doa teman-temannya ya. Ya Bu, tadi teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Siti. Baik. Sama-sama Ibu. Iya, setelah berdoa, ada baiknya kita bernyanyi lagu wajib nasional. Jadi lagu ini bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan kita. Sudah siap? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, jadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silahkan duduk kembali. Iya, baik. Sekarang coba kalian perhatikan pada layar kalian. Ada gambar apa itu? Coba Ais. Gambar apa yang ada pada layar ya? Coba Siti, gambar apa itu? Biang lala Bu. Oh iya, pinter Siti. Bagus, gambar biang lala. Coba bagaimana bentuk biang lala itu? Lingkaran, Bu. Iya, bentuknya lingkaran. Coba sekarang kalian sebutkan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa benda-benda berbentuk lingkaran. Coba Ibu mau lihat kalian membawa apa ya?
Iya, coba Ais membawa apa itu? Lakban ya. Kemudian Siti membawa ada uang koin. Koin. Iya, bekas jajan Iya ya Bu, Siti. koin. Kembalian. Iya, Kemudian Bu. Eka membawa apa itu Eka? Lem. lem, Iwan Bu. membawa gelas. Destia, apa itu Destia? Ikat rambut mama saya, Bu. Duh, ikat rambut mamahnya dibawa-bawa. Baik. Nah, kalian tentu sudah ya berbagai macam bentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Lingkaran, Bu. Lingkaran, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui apa sih lingkaran itu, kemudian mengetahui unsur-unsur lingkaran, dan juga benda-benda yang berbentuk lingkaran. Baik, kita lanjut ya. Lingkaran. Coba Ibu mau dengar tepuk semangatnya. Bisa kan semuanya? Bisa, Bu. Tepuk semangat. Nah, Ingat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, coba kalian perhatikan pada layar di situ. Ibu mempunyai beberapa benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita. Coba Iwan sebutkan nomor 1 itu gambar apa ya? jam dinding, Bu. Iya, di kelas kita ada jam dinding tidak? Ada, Ada, Ibu. Bu. Ada. Kemudian Ada, nomor 2, Bu. coba siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, Destia. Apa itu? Uang, Bu. Uang koin 500-an. Uang koin 500-an, sama seperti punya Siti tadi ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Leni, Bu. Coba Leni, gambar apa ya itu? Itu gambar roda ya, Bu ya? Roda Iya, sepeda roda. bukan, Bu? Roda sepeda, betul sekali Leni, 100 buat Leni. Kemudian gambar nomor 4 itu gambar apa? Coba Iwan. Gambar CD, Bu. Iya, gambar CD. Kemudian kita lihat gambar nomor 5. Gambar apa itu? Eka, coba lihat. Cincin, Bu. Gambar cincin. Kemudian yang terakhir nih, pasti kalian semua punya. Coba dicek bajunya. Ada kancingnya tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, jadi ternyata banyak sekali ya benda-benda berbentuk lingkaran di sekitar kita. Nah, salah satunya tadi yang Leni sebutkan, ada yang namanya ban sepeda. Kita lihat nih, di sini ceritanya ada Ikhwan sedang naik sepeda. Nah, bentuk rodanya itu berbentuk apa tadi anak-anak? Lingkaran, Bu. Iya, berbentuk lingkaran ya. Coba Ibu mau tanya, mengapa roda sepeda harus berbentuk lingkaran? Kenapa coba? Supaya bisa Supaya bisa menggelinding, Bu. Bagus. Baik, boleh ya supaya bisa menggelinding. Ada lagi yang lain? Supaya sepedanya bisa jalan, Bu. Ya, supaya sepedanya bisa jalan. Nah, jadi roda sepeda berbentuk lingkaran itu agar dapat berputar dengan lancar. Jadi ketika digoes, nah kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika roda sepeda tidak berbentuk lingkaran? Apa coba? Ada yang bisa jawab? Bisa jalan, Bu. Nggak bisa jalan, betul. Jadi jika roda sepeda tidak berbentuk lingkaran, maka roda tersebut akan sulit untuk bergerak. Coba kalian bayangkan roda sepeda berbentuk persegi misalnya. Gimana tuh jalannya? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Iya, sulit ya. Jadi banyak sekali ya manfaat lingkaran di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, coba ketua kelasnya silahkan ambil LKPD-nya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Iya.
Disimpan dulu ya LKPD-nya. Nah, sekarang kalian akan melihat video. Dari video ini kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada dalam video ini dan nanti akan kalian diskusikan. Baik, sekarang kita lihat videonya ya. Perhatikan. Bentar. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai lingkaran. Lingkaran adalah sebuah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Lingkaran memiliki beberapa unsur. Jadi apa saja itu? Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang ada tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi titiknya ada di sini. Lihat ya anak-anak, di sini ada beberapa unsur lingkaran. Yang pertama titik pusat. Ini lingkarannya dan ini titik pusatnya. Kita lanjut ya. Nah, ini disebut dengan titik pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Nah, ini bisa ditarik dari sini nih, dari tepi sampai ke titik pusat. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini unsur yang kedua, ada jari-jari lingkaran. Jadi, dia itu garis yang menghubungkan garis terluar dari lingkaran dengan titik pusat. Kita lanjut. Unsur yang ketiga adalah diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Jadi garisnya ditarik dari sini sampai sini. Nah, yang Jadi, ketiga ada diameter lingkaran. Jadi di sini ada garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melewati titik pusat. Jadi harus melewati titik pusat ya. Ini namanya diameter. tandanya melewati titik pusat lingkaran. Nah, itu yang disebut dengan diameter lingkaran. Oke, yang keempat adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, namun tidak melewati titik pusat lingkaran. Nah, ini kan titik pusatnya, jadi garisnya ditarik ini tanpa melewati titik pusat lingkaran. Jadi berbeda. Di sini bedanya dengan diameter tadi, kalau diameter melewati titik pusat, tali busurnya tidak melewati titik pusat ya anak-anak. Kita lanjut, unsur selanjutnya. Dengan diameter lingkaran yang memang melewati titik pusat lingkaran. Sekarang kita masuk unsur yang kelima, yaitu adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Ini dia contoh dari busur lingkaran. Unsur yang keenam, busur lingkaran nih ya, bagian dari keliling lingkaran juga. adalah juring lingkaran. Jadi juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Jadi simpelnya, nih gampangnya ya. Jadi juring lingkaran itu seperti bagian dari luas sebuah lingkaran. Sekarang kita lanjut unsur yang Ada ke-7. juring lingkaran. Tadi itu bentuknya seperti potongan pizza ya anak-anak. Tembereng lingkaran. Jadi tembereng lingkaran adalah luas daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, sekarang unsur yang Di sini ke-8 ada adalah tembereng. Nah, lihat. Ini adalah bagian dari lingkaran yang disebut tembereng lingkaran yang berwarna biru ya. Kita lanjut yang terakhir. apotema lingkaran. Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran, dan garis apotema ini umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Jadi tali busurnya ini dan ini titik pusatnya. Nah, ini garis yang menghubungkan ini yang disebut dengan ini yang namanya apotema ya anak-anak. Baik, itu tadi ada 8 unsur lingkaran. Ada yang bisa menyebutkan tidak nama-namanya apa saja unsur-unsurnya? Coba yang bisa siapa? Ada busur, Bu. Iya, betul. Ada busur, terus ada apa lagi?
Ada diameter, Bu. Iya, bagus Eka. Ada diameter. Siapa lagi? Titik titik pusat, pusat, Bu. Oh iya, ada titik pusat, ada juring, ada apotema, ada juga tali busur ya. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih mudah untuk mengingatnya, kita nyanyi ya. Siap? Siap, Bu Guru. Baik. Kita nyanyi dulu. Boleh bernyanyi bersama. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Lihatlah busur dan tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Mari pahami dan pelajari 8 unsur lingkaran. Baik. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Sekarang tadi sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan sekarang dicek, dilihat LKPD-nya. Nah, jadi nanti kalian menuliskan nama kelompoknya di sini. Kelompoknya berapa, kemudian anggota-anggotanya siapa, dituliskan ya. Nah, Ibu membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti menuliskan 2 unsur ya. Jadi di sini nama unsurnya yang pertama apa dan kedua apa, kemudian pengertiannya apa, dan di sini juga sama pengertiannya. Kemudian yang kolom yang ada di sini, ini untuk menuliskan, menggambarkan ya dalam lingkaran itu. Misalnya titik pusat, bentuknya seperti apa, kalian buat dulu lingkarannya, dan kemudian ada titiknya di tengah. Paham? Coba, sekarang Ibu bagi ya. Kelompok pertama dengan Ketua Lia. Di situ kalian mengerjakan unsur lingkaran tentang titik pusat dan jari-jari ya. Untuk kelompok kedua, ada ketuanya Eka, kalian mengerjakan unsur-unsur lingkaran, diameter, dan tali busur. Untuk kelompok ketiga, dengan ketua Siti, kalian mengerjakan unsur-unsur lingkaran, yaitu busur dan juring. Dan kelompok yang keempat, dengan ketuanya Ikhwan, kalian mengerjakan unsur lingkaran, tembereng, dan apotema. Silahkan kalian bekerja. Nanti Ibu akan berkeliling. Jika kalian kesulitan, silahkan bertanya ya. Waktunya 10 menit. Ya, bagaimana Eka? Bisa tidak menggambarnya? Bisa, Bu. Iya. Siti bagaimana? Iya, alhamdulillah. Coba Ikhwan, apakah perlu bantuan? Bisa, Bu, bisa. Bisa, alhamdulillah. Waktunya 2 menit lagi ya. Silahkan kalian periksa kembali hasil diskusinya. Takut ada yang terlewat. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya untuk presentasi. Silahkan untuk kelompok 1. Lia, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oh, baik. Silahkan. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali ya hasil dari Destia ini. Dari kelompok 1 sudah lengkap, pengertiannya juga sudah ditulis dengan lengkap, gambarnya juga sudah bagus. Kemudian kelompok 2, Eka, silahkan maju. Siap, Bu. Ya, terima kasih, Bu Ida. Iya, sama-sama. Wah, kelompok Eka juga sudah bagus ya. Menggambar lingkarannya juga sudah sempurna. Ya, pengertiannya juga sudah lengkap. Kita kembali ke kelompok 3. Siti, coba maju. Ya, Ibu. Ini dari kelompokku. Sudah. Iya, bagus untuk Siti. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat lengkap.
kelompok terakhir ada Ihwan. Silahkan Ihwan. Baik, Bu. Ini presentasi dari kelompok 4. Sudah, Bu. Alhamdulillah, hasil dari Ihwan juga sudah bagus. Pengertiannya sudah lengkap, gambar dalam lingkarannya juga sudah bagus. Alhamdulillah ya, semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti setelah ini Ibu akan memberikan tes evaluasi. Sebelumnya, coba apakah ada yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat? Saya, Bu. Boleh, silahkan Ikhwan. Bu, bagaimana caranya membuat lingkaran dengan mudah, Bu? Soalnya saya melewat-melewat, Bu. Aduh, melewat-melewat. Tidak apa-apa ya Iwan, namanya juga proses belajar. Nah, jadi untuk menggambarkan lingkaran dengan baik, kalian mempunyai beberapa cara. Ada dengan menggunakan jangka, ya. Tapi lebih mudahnya itu dengan menggunakan uang koin. Seperti tadi, Siti bawa uang koin kan? Nah, uang koinnya itu bisa dibuat untuk lingkaran, ya. Biasanya kalian kalau habis jajan kan ada uang koinnya tuh, bisa. Seperti itu ya Iwan. Baik, Bu. Iya, baik. Sekarang kita kerjakan tes evaluasi. Nah, tes evaluasi ini kalian kerjakan masing-masing. Harus jujur dan tidak boleh mencontek. Silahkan tuliskan nama kalian dan kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan kerjakan. Apakah ada soal yang sulit? Bisa, Bu. Wah, pintar sekali anak ibu ya. Udah, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Nah, hasil evaluasi kalian sudah ibu terima. Nanti akan ibu nilai. Nanti untuk nilai yang di bawah KKM, kalian akan menerima remedial. Tapi untuk nilai yang di atas KKM, kalian akan mendapatkan materi tambahan ya. Oke, alhamdulillah hari ini sudah belajar. Nah, anak-anak, coba ibu mau tanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba Nia. Unsur-unsur lingkaran, Bu. Iya, Belajar Siti, tentang unsur bagus. lingkaran. Iya, unsur-unsur lingkaran. Coba bisa diulangi lagi tidak unsurnya ada apa saja? Bisa, Bu. Ada titik pusat, Iya. jari-jari, Bereng. diameter, Keliling. Pintar semuanya ya. Hafal jadi ya, tahu ya. Jadi nanti kalau misalnya lihat lingkaran atau lihat ban sepeda, oh ini kenapa disebut jari-jari? Karena emang jari-jari ya. Oke, baik. Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar tentang unsur-unsur lingkaran? Senang, Bu. Senang, Bu. Iya, coba nih lihat ke layar di situ. Ibu mempunyai 3 ekspresi. Yang pertama, senang. Kalau senang, angkat jempolnya sambil senyum. Ketawa atau senyum ya? Ya, giginya boleh kelihatan. Nah, kalau yang kedua sedih. Nah, kalau yang ketiga masih bingung. Coba kalian ekspresikan perasaan kalian dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ekspresikan. Wah, Nia senang, Eka senang. Iya, coba yang lain. Iya, Destia juga senang. Baik. Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah senang. Pembelajaran juga sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Coba Ibu minta Eka pimpin doa untuk pulang. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Eka sudah memimpin doa. Sebelum pembelajaran ditutup, Sama-sama. Ibu ingin mengingatkan kalian ya, untuk besok kalian tetap membawa barang-barang tadi ya, yang berbentuk lingkaran, karena nanti kita akan menghitung keliling dan jari-jari lingkaran. Oke? Ya, baik. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.